wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Terus ini ada yang nggak masuk nggak? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ben. Andrian. Masuk, Bu. Tapi yang lain masuk kan? Iya, Bu. Oke, Bu rekap ya. Dilan masuk, Bu. Oke, siapa ketua kelasnya? Dilan. Ayo dipimpin untuk berdoa. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini materinya apa? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Ibu hari ini akan menyampaikan materi mengenai aritmatika sosial. Tujuan dari aritmatika sosial ini, siswa diharapkan mampu menentukan harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian, serta presentasi untung dan rugi. Kedua, siswa mampu mempraktekkan harga penjualan, harga pembelian, keuntungan, kerugian, serta presentasi untung dan rugi dengan benar. Nah, motivasi dari pembelajaran ini, kita dapat mengetahui manfaat materi aritmatika sosial pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita membeli atau menjual suatu barang di pasar, di situ kita dapat merasakan manfaat dari materi aritmatika sosial, seperti mengetahui harga jual, harga beli, keuntungan dan kerugian, serta presentasi untung dan rugi. Kemudian di sini ada kondisi untung. Jika kalian untung, maka otomatis harga jual itu lebih besar dari harga beli. Agar kalian mengetahui untung, harga jual itu dikurangi harga beli. Kemudian presentasi untung dibagi harga beli dikali 100%. Kemudian ada kondisi rugi. Kondisi rugi ini di mana harga beli lebih besar daripada harga jual. Dengan rumusnya, rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Kemudian persentase rugi. Persentase rugi ini di mana rugi dibagi harga beli dikali 100%. Ada yang Ibu ingin nanya, ada yang orang tuanya di sini sebagai seorang pedagang? Ada, Bu. Gabung. Dina. Kalau boleh tahu seorang pedagang itu apa kira-kira kegiatannya? Berjual. Dalam Makasih. jual beli itu terdapat yang menjual dan yang membeli. Nah, dalam penjualan itu biasanya yang diharapkan oleh seorang penjual itu apa? Untung. Nah, untung ya, dapat uang banyak. Untung. Kemudian, apakah setiap penjualan itu pasti untung? Tidak. Pasti ada rugi kan ya? Iya. Nah, Ibu ingin kalian membuka buku halaman 28. Buka halaman 28 dan Ibu akan membagi kelompok kalian sesuai dengan nama yang sudah Ibu bagi. Kelompok 1 sebelah selatan, selanjutnya kedua dan ketiga. Bu. Mesti sama Bu Dina, Bu. Sudah? Siapa pendadak? Sudah ya? Ibu ingin kalian diskusikan yang tadi halaman 28. Ibu kasih 15 menit dari sekarang. Itu ada cerita soal didiskusikan agar kalian paham apa itu harga jual, harga beli, dan presentasi untung dan rugi. Sudah? Sudah, Bu. Oke.
Ibu ingin kita bermain peran. Ibu ingin perwakilan salah satu di antara kelompok maju ke depan untuk membeli suatu barang dengan 3 barang ke ibu. Anggap ibu sebagai agen, kalian yang membeli ke ibu. Paham? Di sini ada makanan ringan, kalian ambil 3, membeli ke ibu. Ayo perwakilan satu kelompok. Bu beli. Apa nak? Tiga barang Keng. Ini Bu. Nah, 3 barang itu kalian catat. Kalian membeli ke ibu itu berapa tadi? Dicatat. Boleh dimakan, Bu? Boleh. Boleh. Jangan, kalau dijual. Nah, setelah itu kalian jual ke kelompok lain. Paham? Ke kelompok lain atau kelompok 1 dijual ke kelompok 3, kelompok 3 dijual ke kelompok 2 jual ke kelompok 1. Nanti kalian rekap hasil dari jual kalian. Paham? Ya Bu. Ayo perwakilan kelompok dijual. Dibeli. Ini harganya 5.000. 50. Dibeli Kak. Diborong Kak ya. Sudah Bu. Ibu ingin kalian merekap hasil dari jual beli kalian. Apakah kelompok kalian mendapatkan untung atau rugi? Sudah ya? Sudah Bu. Ibu ingin tahu siapa kelompok mana yang mengalami untung? Yang mengalami keuntungan siapa? Untung Bu. Untung. Lagi? Rugi semua? Yang dua? Wah. Rugi Wah. Bu. Kita Dua yang rugi. pedagang. Kenapa kok rugi? Harga jual lebih besar daripada harga beli. Oke, perwakilan kelompok maju untuk menjelaskan ke Pak. Oh. Maaf Bu, tadi salah karena harga beli lebih besar daripada harga jual.
Oke, kembali duduk. Berarti kelompok 2 mengalami kerugian ya karena harga belinya lebih besar daripada harga jual. Jadi kerugiannya mengalami 5.000. Sedangkan presentasi ruginya 5.000 dibagi 20.000 sama dengan 100%. Dikali 100%, yang hasilnya 25%. Jadi kesimpulannya, jika ingin kalian untung, maka harga jual itu harus lebih tinggi daripada harga beli. Jadi tidak akan mengalami kerugian. Oke, Ibu ingin sekarang kalian mengerjakan ngasih tugas di halaman 29, dikumpulkan minggu depan. Sekarang mungkin cuma ini yang dapat Ibu sampaikan. Besok kalian belajar sebab selanjutnya diskon dan bunga ya. Ya, Bu. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengomentari micro teaching dari saudara Eka Nurjana. Untuk kekurangannya Mbak Eka tadi, saat Mbak Eka micro teaching tadi sepertinya kurang berinteraksi dengan siswanya. Kurang nanyain kayak siswanya itu paham apa tidak, siswanya itu nyambung apa tidak gitu, kayak kurang. Tadi Mbak Eka lebih banyak ke ngomong sendiri gitu. Terus Mbak Eka juga kurang kayak ngecekin siswanya gitu. Terus instruksi yang disampaikan Mbak Eka tadi sepertinya kurang dipahami oleh siswanya gitu. Tapi untuk kelebihan dari Mbak Eka, tadi media yang digunakan Mbak Eka itu cukup unik karena Mbak Eka membawa jajanan seperti materi yang disampaikan tadi kan sesuai gitu, kayak jualan, jual beli gitu. Udah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Indasyawati selaku komentator kedua. Sini Mbak Eka Nurjana. Untuk kelebihannya sudah bagus, ada medianya dalam materi ini, yaitu materi mengenai untung rugi. Penampilannya juga bagus, pakaiannya juga rapi. Kalau untuk kurangnya interaksi dengan siswa seperti yang disampaikan oleh komentator pertama. Kemudian yang kedua, penutupannya terlalu singkat kalau menurut saya. Seperti kesimpulan yang terlalu singkat, kesimpulan yang kurang dipahami siswa. Kemudian saat penutupan itu langsung ditutup dengan salam tanpa ada kayak refleksi seperti itu, tidak ada. Kemudian belum jelas materinya, maksudnya itu kalau bisa dalam materi ini siswa lebih ditekankan pada cara menghitung presentasinya. Kan jelas untung rugi kan bisa menghitungnya, tinggal pengurangan penjumlahan. Nah kalau untuk presentasinya mungkin ada beberapa siswa yang belum mengetahui. Terus untuk yang kedua, kalau bisa untuk medianya jangan makanan, lebih baik benda seperti buku, pensil atau yang lain. Jangan makanan. Karena kalau siswa makanan lebih fokus ke makanannya. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada komentator Mbak Adeli sama Mbak Suci. Saya akan tampung komentar dari Mbak Suci sama Mbak Tiara. Akan saya jadikan evaluasi untuk ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara Eka Nurjana karena sudah mempresentasikan materi aritmatika sosial dengan sintak role playing ya. Ada beberapa yang saya tanyakan di sini.
Persepsinya tadi sudah disampaikan belum? Sudah tadi. Sudah, apa itu? Ketika berbicara dengan anak-anak pas tanya seorang orang tuanya apakah ada yang jadi pedagang, terus apa yang ketika Ketika orang tuanya jadi pedagang itu ngapain? Ya pedagang gitu tadi. dalam jual beli itu terdapat apa? Ada penjual dan pembeli. Kemudian apa yang diharapkan oleh penjual dalam sistem jual beli? Untung. Tapi Kemudian- kenyataannya di dalam pembelajaran masih ada yang rugi. Oke. Oke. Kem- Oke. Kalau menurut saya pribadi itu bukan persepsi sih kalau menurut saya. Ya. Nanti di sini di dalam perhitungan kamu juga nanti agak-agak berat kalau seperti itu. Kalau menurut saya pribadi kalau di sini pakai aritmatika sosial, mending kamu ingatkan cara menghitung persentase. Karena persentase itu nanti misalkan gini, 20% dari 100 berapa, 5% dari 80 berapa. Itu akan nanti berguna ketika disuruh mencari persentase dari untung atau rugi itu sendiri. Jadi ketika mereka sudah menghitung berapa keuntungan, berapa rugi, berapa persentasenya juga, itu akan lebih pas karena sudah diingatkan di awal-awal tadi. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Kalau tadi lebih ke menyiapkan sebenarnya, lebih ke mengingat, tapi ya mengingat cuma belum ada, maksudnya gini, ketika dalam perhitungan di pembelajaran itu belum pas gitu. Yang kedua, desainnya tadi ini kan role playing ya. Yang dimaksud role playing itu apa? Bermain peran, Pak. Bermain peran. Oke. Tapi saya rasa semuanya tadi ya semuanya jadi penjual, ya semuanya jadi pembeli. Iya. Iya nggak sih? Nggak bingung kamu tadi? Nggak ya, alhamdulillah kalau nggak bingung. Saya bingung tadi. Ini yang ya jual ya beli. Kalau menurut saya pribadi mending dibagi dua kelompok. Setelah gitu ada kelompok penjual, ada kelompok pembeli. Nah nanti penjual juga nanti ada dikasih barang-barang. Kan logikanya kita nggak mungkin menjual barang yang merugi. Tadi kan banyak yang merugi juga ya. Ada dua kelompok yang rugi, ada satu kelompok yang untung. Dikasih logika di situ bahwa kira-kira barang apa ya yang dijual kemudian nanti rugi. Mungkin misalkan nih buah-buahan. Ketika buah-buahan itu ada yang beberapa yang busuk sehingga mereka harus menjual segera yang lainnya yang masih dalam baik sehingga tetap mereka akan rugi gitu loh. Kemudian bagaimana kalau menjual untung? Mungkin barang-barang yang tidak basi, misalkan kayak ada yang jualan ATK atau apa, lah itu kan nggak basi. Itu saya rasa juga masih untung. Rugi itu biasanya ya kalau di buah, kemudian di makanan yang ada kadaluarsanya itu cepet-cepetan menjual dengan cepat gitu loh. Jadi ada di penjualnya nanti kamu kasih beberapa bahan yang memang bukan bahannya sama gitu loh. Jadi ada yang nanti menjual bagaimana mereka harus kamu kasih pertanyaan yang kenapa kamu tadi menjual kok bisa untung, kok bisa rugi, itu pasti ada alasannya. Jadi bukan kemudian barangnya hampir-hampir sama tapi ya satunya untung, satunya rugi, itu sepertinya juga kurang logis kalau menurut saya pribadi gitu ya. Kemudian terus tadi ada gini, tadi ada yang untung ada yang rugi lah. Dari mana mereka tahu untung sama rugi tadi? Kan mereka tadi kamu kasih barang atau beli di kamu sih? Iya, dikasih harga, Pak. Oh dikasih harga. Oke. Terus kenapa mereka sampai menjual rugi? Harga yang mereka jual sudah tertera di situ. Oh, dimanipulasi dengan pokoknya nanti ini tak kasih barang ini, misalkan barang ini harga jualnya 1.000, ternyata dibelinya harga belinya 1.000 tak jual 800 gitu. Tapi akan lebih mengena barang-barang yang tadi ya, barang-barang yang memang kemungkinan rugi itu apa, yang kemungkinan untung itu apa. Artinya bukan berarti kemudian misalkan saya bilang tadi buah itu rugi, bukan berarti semua yang jualan buah rugi, enggak, tapi ada kemungkinan karena ada buah yang tidak baik gitu loh. Kan itu pasti. Itu aja. Kemudian ada beberapa yang belum disampaikan kalau nggak salah ya, kesimpulan belum ya? Tadi udah, tapi kayaknya Udah lah. Saya tahu saya kok belum ya. Kesimpulan kuis sama refleksi belum. Nanti dicek lagi ya di videonya ya. Mungkin ada yang mau dikatakan? nggak ada, Pak. Ada ya. Oke.
cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.